Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin tanggal 19 Desember, bertempat di Polresta Malang Kota. Ini teman-teman Aremania akan menjalani pemeriksaan. Sekarang ini posisi lagi di depan di Gedung Wira Pratama Polresta. Lu lek gak BK iku ono ae lah. Bael. Ajo. Lek gandeng. Aku lek gandeng bisa iki. Agar merapat ke dalam apel bukan tetap apel meningkatkan. Terima kasih. Ya, saya diganti jadi saksek. Cek saksek ya. Yang membawa surat panggilan masuk ke ballroom Anika Satyawada. Paudin dipanggil. Mana ini mana? Apa? Liono? Kalau nggak tahu. Tapi kebetulan ada juga ya enggak panggilannya. Pak Adi Kurniawan. Ibu Ernia. Ernia. Pak Dalil, saya Pak. Apa Pak Dalil? Saya Pak. Audit. Audit lah. Tapi yang belum datang Pak Arifin. Pak Rahman. Udah Pak Rahman. Yang Rahman.
Ini belum ini Pak Arif Arif juga. Pak Jelani juga hari ini. Pak Sari belum juga, cuma dia nggak mau. Yang ini sudah panggilan, sudah klarifikasi di pegang masing-masing ya. Ya, yang pegang silakan. Nanti dia, kamu tunggu kuasanya juga. Ya, sudah ada. Kuasa ini. Kuasanya mana? Kuasanya ini. Kemudian Pak Patut mobil hadir. Kemudian Kurnia Sandi hadir. Nanti kami yang KP. Kemudian Pak Anjar, Pak Dika Seta, nanti kami Ahmad Agus Mulia, kemudian Pak Jamindra, Pak Tiar, dan Selasa sama Kan butuh rilis sama berita enggak. Hari ini. Usah. ya sama anaknya. Ini nih. Ayo, puasa. Ini ada. Stop. Kemeja Bang. Maniko, Sindra. Mana? Kenapa kok tak bisa?
Wah, gua salah satu. Ada luka ya, luka. Un, me un. Ada yang enggak bisa. Ya, salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum PGA, tim gabungan Arema kali ini mendampingi korban, keluarga korban maksudnya, ahli waris dari korban untuk memastikan Propam benar-benar memeriksa dengan teliti aduan yang kami berikan, yang kami ajukan pada tanggal berapa? 19 November 2022. Apa saja itu? Aduan kami jelas memastikan Inspektur Jenderal Niko Afinta harus bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan. Kita patut menduga bahwa Polri, dalam hal ini Polda Jatim yang digawangi oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim, patut diduga tidak profesional melakukan proses lidik-sidik terhadap tragedi Kanjuruhan. Apa itu indikasi yang patut kami duga tidak profesional? Satu, bahwa mereka berkutat pada pasal 359, 360 KUHP. Kenapa kami simpulkan, TGA simpulkan sebagai ketidakprofesionalan? Karena pasal itu hanya mampu menjerat pelaku-pelaku atau orang-orang yang bukan Polri, yang bukan aparat penegak hukum, yang tidak berseragam. Misalkan panitia pelaksana, oke lah dengan 359 juga. Lalu bagaimana dengan korban anak-anak? Misalkan seperti Mas Vincent yang dari Ngerjo, Kabupaten Malang, itu anak usia 15 tahun. Kenapa tidak disertakan pelaku-pelaku kejahatan yang patut diduga melakukan kejahatan di tragedi Kanjuruhan dengan menembakkan gas air mata, tidak dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Mengapa tidak ada peraturan kepolisian yang dijadikan legal standing untuk menjerat aparat penegak hukum, baik itu dari Brimob maupun dari Samapta? Itu pertanyaan kami. Nah, harapan kami setelah kami melaporkan kepada Kadif Propam, dalam hal ini Rowaprof ya, di Mabes Polri, sehingga mereka datang ke sini untuk memeriksa para orang tua korban atau istri korban atau ibu korban yang kami dampingi hari ini. Supaya apa? Supaya Polri tidak hanya berkutat pada 359 dan 360. Itu jelas. Karena apa? Ada unsur penganiayaan di situ. Jelas, bukan sekedar kelalaian, ada penganiayaan yang tersistematis. Kita garis bawahi ya, tersistematis itu apa? Jelas ada rantai komando di situ. Rantai komando ini memastikan Polri harus tahu dan bahkan sudah tahu sejak awal daftar nama-nama siapa saja yang di lapangan. Masa sih sekelas Irjen Niko Afinta mengatakan pasca peristiwa misalkan gas air mata sudah sesuai prosedur. Ini jenderal macam apa ini? Jangan meremehkan 136 korban jiwa itu. Makanya kami tegaskan sekali lagi, kami melapor kepada Propam, jelas ingin dan mendesak Mabes Polri dalam hari ini agar profesional, agar Propam menginvestigasi para penyidik yang dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim ini benar-benar profesional. Etika profesi sebagai seorang polisi harus benar-benar diinvestigasi di sini. Ada pangkat di sini, jelas. Ada gas air mata, jelas. Ada korban jiwa. Masa ancamannya cuma setahun? Itu pun kalau ditahan. Itu pun kalau kalau betul divonis setahun. Kita tidak mempermasalahkan hukumannya berapa, tapi yang kita permasalahkan profesionalitas Polri. Maka dari itu kami menaruh harapan besar terhadap Propam yang hari ini datang untuk melakukan investigasi. Jelas Propam tugasnya kan menginvestigasi para penyidik yang sekarang patut diduga tidak profesional. Apa tidak profesionalnya? Seperti yang saya sebutkan di muka. Di saat jelas-jelas ya, jelas-jelas
melakukan rekonstruksi. Tidak ada penembakan gas air mata di tribun. Rekonstruksinya ya diulang dong. Itu tuntutan kami, jelas. Makanya fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh keluarga korban ini kami harap bisa menggugah nurani Polri dalam hal ini. Jelas kami meminta kepada Kadif Propam yang sekarang untuk benar-benar menurunkan anggotanya untuk melakukan proses lidik, sidik, investigasi terhadap anggota-anggota Polri yang berpangkat perwira, terutama Jenderal Niko Afinta yang patut diduga sengaja melakukan kekerasan di Kanjuruhan. Mengenai tambahan Mas Indan? Jadi saya tambahkan ya. Anwar Muhammad Aris. Dari Federasi Kontras, tim gabungan Biro Hukum Federasi Kontras, tim gabungan Aremania. Aris SS Sierra. Saya tambahkan ya. Ya, jadi begini rekan-rekan wartawan. Kegiatan hari ini berkaitan erat dengan pengaduan yang kami sampaikan langsung ke Divpropam Mabes Polri tanggal 21 November silam. Jadi waktu itu ada 20 pihak keluarga korban ya dan juga penyintas yaitu korban selamat yang kami dampingi bertindak selaku pengadu di Divpropam Mabes Polri. Nah, dari 20 orang yang mengadu ini kemudian 2 minggu yang lalu kami dapat jawaban kalau pengaduan itu sudah dilimpahkan ke Biro Pertanggungjawaban Profesi atau ROWAPROF di Propam Mabes Polri yang pada hari ini timnya turun ke Malang ya. Pemeriksaannya dilaksanakan di Polresta dengan gabungan unsur dari Bitpropam Polda Jatim yang sementara ini rencananya 2 hari, jadi hari ini dan besok. Untuk hari ini kami mendampingi 9. Tadi yang dipanggil 10, cuman yang hadir 9 dan rencananya besok 10 lagi. Karena yang hadir sekarang 9, harusnya besok 11 orang yang hadir. Tadi pemeriksaan dimulai kurang lebih pukul 10 dan saat ini masih break. Tadi kurang lebih ada 5-6 pertanyaan pembuka yang disampaikan dan masing-masing dari pengadu sudah menyampaikan langsung keterangannya kepada pemeriksa. Ini semacam itu. Nah, terkait apakah materi aduannya sesuai dengan surat pengaduan kami, ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Sekali lagi terkait dengan dugaan pelanggaran etik, terkait dengan proses pengamanan dan juga penggunaan gas air mata pada peristiwa 1 Oktober 2022 di tragedi Kanjuruhan. Kami menduga ada penggunaan kekerasan yang berlebih, kami menduga ada penggunaan kekuatan kepolisian di luar SOP atau dari prosedur. Untuk itu kami mengujinya melalui laporan dugaan pelanggaran kode etik ini. Itu tambahnya. Pertanyaan tadi seputar apa? Pertanyaan tadi seputar tentang siapa para pengadu ini, apa hubungannya dengan korban, bagaimana pengetahuannya terkait dengan peristiwa yang di Kanjuruhan. Baru seputar itu karena belum selesai ya, baru awal, baru pembuka aja. Belum ada setengah jam. 9 yang diperiksa ini yang dimintai keterangan ini ada yang malam itu juga ada di stadion atau betul. Jadi ada yang keluarga, juga ada yang kebetulan malam itu hadir di stadion. Dia menonton bersama putranya yang berusia 3,5 tahun dan juga suaminya yang kebetulan dua-duanya meninggal. Jadi suaminya meninggal, putranya yang masih balita juga meninggal. Hari ini hadir juga diperiksa sebagai pengadu. Langsung aja yang orangnya. Oh iya, mana? Mbak Elmi. Sini Mbak. Cepat. Saya Anjar. Tanggalnya 19, tapi diterima tanggal 21 November. Sini. Biar langsung ini suaminya serta anaknya di depan matanya meninggal diinjak-injak orang. Sini Mbak. Coba silakan tanya aja. Tapi yang wajar nanyanya ya. Yang wajar ya. Mbak, tadi pertanyaannya mengenai apa saja Mbak? Tadi
Nggak apa-apa sampean jelas. Mungkin Nabi bisa jawab. Lebih representatif. Hari ini seperti apa yang Nah, tanya apa? tanya apa aja gitu mungkin. Anak saya Harapannya seperti apa? Mas? Harapannya gimana sih Mbak? harapannya yang merintahkan nembak di tribun sama yang nembak itu segera dilakukan gitu. Yang memerintahkan itu berarti Pak? Apa? Yang memerintahkan berarti Pak siapa? Pak Niko. Siapa ini? Namanya Mbak? Namanya siapa? Elniati. Elmi. Elniati. Usia berapa? Usia 33. Warga mana Pak? Malang, Lembeng. Saat itu nonton gitu. Iya, nonton bersama sama suami sama anak saya. Di tribun berapa yang jadi 13. Makasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Maaf Pak ya. Iya, iya. Maaf, Pak. Nggih. Semoga. Kita semangat Mbak, yang kuat Mbak. Iya, iya. Nah, Ilmiati ini suaminya ya serta putranya menjadi korban di tragedi Kanjuruhan, korban gas air mata Kanjuruhan. Menyaksikan bagaimana putranya dan suaminya sesak nafas dan mati diinjak-injak oleh kepanikan massa itu yang disebabkan oleh gas air mata. Ilmiati siapa nama bapaknya? Elniati. Elmi. Mas, Usianya berapa? ini kan kemarin Sadut Kanjuruhan kan mulai di ada beberapa pengambilan pagar. Ini kalau melihatnya dari sisi tim TGA gimana secara hukum? Ya harusnya itu nggak boleh dong, karena Stadion Kanjuruhan ini kan TKP, tempat kejadian perkara. Ya, disitulah peristiwa pidana itu terjadi, termasuk peristiwa dugaan pelanggaran kode etik itu terjadi. Kita mau pidana dulu nih, proses pidana belum selesai, masih di tahap penyidikan, ya, masih perlu proses pembuktian lebih lanjut di persidangan, gitu. Bahkan rekonstruksi pun yang sempat kami kritisi itu tidak dilakukan di TKP, dilakukan di Mapolda. Nah sekarang TKP-nya kok malah mau dibongkar. Nah ini kami khawatirkan menjadi suatu obstruction of justice ya. Ini bisa menghilangkan ya atau mengaburkan fakta, karena kalau itu memang betul sampai dibongkar habis tidak bentuknya atau berubah dari kondisi awalnya, maka nanti akan kesulitan. Persidangan pun akan kesulitan membuktikan sebenarnya bagaimana terjadi gitu. Misalnya pun kita mau rekonstruksi sekarang bisa jadi sudah ada hal yang berubah nih. Nah, harusnya nggak boleh. Terus hukumnya aja belum selesai kok. Gitu. Meskipun hanya pagarnya saja yang di Betul. Normalnya kalau penyidik serius harusnya di polisi lain. Jangankan tukang, siapapun, bahkan sesama polisi pun kalau dia bukan penyidik nggak bisa masuk ke sana. Itulah salah satu indikasi Harusnya, tidak ya. profesionalan. Tapi kenapa itu bahkan sampai orang luar bisa masuk membongkar kan gitu? Ya kita juga nggak tahu ya, itu memang resmi atau mungkin orang yang sengaja merusak kan begitu. Kita minta lah negara bersabar lah untuk tidak mengutak-atik Kanjuruhan dulu lah. Biarkan itu jadi alat bukti nanti ya di persidangan. Karena ini masih panjang. Perlu jadi catatan ya, kami kan selalu minta rekonstruksi ulang di stadion di TKP. Iya. Karena rekonstruksi yang dilakukan Mapolda yang perlu dicatat satu, kondisinya tidak sama persis dengan yang di TKP. Tidak ada tribun di sana, gitu loh. Makanya kalau rekan-rekan dengar tidak ada tembakan ke arah tribun, ya di satu sisi wajar memang ada tribun di sana, kan begitu. Nomor dua, memang tidak ada saksi dari supporter atau penonton yang waktu itu memang hadir di Mapolda. Ya, kami bersepakat kita tidak hadiri dulu, tapi kita sampaikan surat permintaan untuk penundaan dan dilaksanakan itu di TKP langsung. Ternyata surat kami diabaikan, tidak ada rekonstruksi ulang, artinya sekarang masih dalam perspektif tidak ada tembakan ke arah tribun berkas perkaranya, malahan sekarang ditambah TKP-nya rusak. Komplit sudah. ada upaya melaporkan balik obstruction of justice itu Mas? Kalau dari kami belum, tapi yang kami dengarkan sudah mulai ada proses penyelidikan, bahkan yang terbaru saya dengar naik sidik. Kami nggak concern di sana, belum terlalu concern di sana ya. Kami lebih concern mendampingi keluarga korban yang sudah bergerak bahkan sampai ke Mabes Polri. Mas ini berarti kalau saya simpulkan hari ini ya, ini kan tutup dari laporan yang di 1921 Ya. tentang yang dituntut adalah satu Niko Avita untuk turut diproses secara hukum. Yang kedua ada rekonstruksi ulang seperti itu karena dianggap tidak tepat lah ya rekonstruksi. Yang ketiga adalah adanya penyidikan etik Ya. polisi, Ya. para polisi perwira Betul, yang terlibat betul, seperti betul, itu. betul. Tiga poin Betul, penting. ya. Ya, tapi yang perlu dicatat, memang teradunya tidak hanya Pak Niko ya, yang pucuk pimpinan tertingginya Pak Niko, ya. Yang perlu dicatat,
1 Oktober kejadian, 2 Oktober beliau ada press release yang menyampaikan bahwa tembakan itu sesuai prosedur. Sementara kami duga tidak, ya, karena memang ada kericuan di tengah lapangan, tapi korban-korbannya kan ada di tribun, mereka pasif, mereka tidak ikut ricuh. Nah, itu yang kami duga ada salah prosedur. Mereka pasif, mereka tidak ikut ricuh, namun kenapa harus tembak? Itu yang sekarang kita uji. Beliau, Pak Niko. Yang kedua ada mantan Kapolres yang jadi teradinya, Pak Ferry Hidayat. Kenapa demikian? Beliau adalah salah satu penanggung jawab operasi pengamanan, karena yang memiliki wilayah di Kabupaten Malang ada Kapolres Malang kan begitu. Semua kegiatan operasi pengamanan ada di bawah komando dia. Nah, kami duga di sana juga ada setidaknya beliau tidak mencegah, ya, atau setidaknya tidak menghalangi atau menghentikan ketika ada penembakan gas air mata yang dilakukan bertubi-tubi ke tribun. Ya. Dan kuncinya yang paling penting, kami tadi juga di pengaduan sampaikan ada beberapa petugas baik dari Satuan Brimob Polda Jatim dan juga Satuan Sabara Polres Malang yang kami memang tidak rincikan siapa namanya, tapi itu ada di surat perintah pengamanan, ya, karena yang kami dengar informasinya yang membawa dan menembakkan gas air mata hanya ada dari dua unsur, yaitu Brimob dan Sabara. Jadi itu juga bagian dari teragam. Memang betul, puncaknya yang paling tinggi adalah mantan Kapolda Jatim, yang di bawahnya ada mantan Kapolres dan juga ada dari unsur Brimob dan juga Sabara. Terima kasih Mas Anjar. Nanti lagi wis. Siap. Rokokan sih, Pak. Terima kasih, Mas Ian, sehat selalu.